Halo semuanya, selamat datang di channel Anggreni Putri. Di video kali ini, kita akan membahas tentang plagiarisme. Simak videonya ya. Di video kali ini, kita akan membahas plagiarisme dimulai dari pengertian plagiat, jenis-jenis plagiat, tindakan yang termasuk plagiat, tata cara pencegahan plagiat, hingga aplikasi yang digunakan sebagai anti-plagiarisme. Pengertian plagiat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, plagiarisme adalah tindakan menjiplak, menduplikasi atau mengambil suatu pendapat, karangan milik orang lain, dan mengaku atau menjadikan karya tersebut seakan-akan pendapat atau karangan sendiri. Orang yang melakukan plagiat disebut plagiator. Sedangkan pengertian plagiat menurut Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiasi diambil dari bahasa Latin yaitu plagiorus yang artinya penculik serta plagium yang artinya menculik. Jadi bisa dikatakan tindakan plagiat adalah menculik atau mencuri ide orang lain. Ternyata terdapat beberapa jenis plagiarisme. Menurut Sastro Asmoro, plagiarisme terbagi atas berdasar bidang yang dicuri, plagiarisme gagasan, plagiarisme konten atau data penelitian, plagiarisme kosakata, kalimat, paragraf, bahkan plagiarisme total. Jadi, plagiarisme total ini adalah semuanya mulai dari kalimat, data, dicuri. Berdasarkan bermaksud atau tidak sengajanya plagiarisme, plagiarisme sengaja dan plagiarisme tidak disengaja. Jadi, walaupun kita tidak berniat untuk melakukan plagiarisme, ternyata bisa saja karya yang kita tuangkan dapat dianggap plagiarisme, karena kita tidak melakukan pencegahan terhadap tindakan plagiarisme. Berdasarkan jumlah atau tampilan kata, kalimat, paragraf yang diplagiasi, plagiarisme ringan yaitu di bawah 30%, plagiarisme sedang yaitu berkisar antara 30 hingga 70%, dan plagiarisme berat yaitu kesamaan lebih dari 70%. Bagaimana kita bisa mengetahui persentase ini? Kita dapat menggunakan aplikasi untuk pengecekan plagiarisme. Berdasarkan pola plagiarisme, kata per kata, dan plagiarisme mozaik. Mungkin saja secara tidak sadar kita melakukan tindakan plagiarisme. Berikut ini tindakan yang termasuk plagiat. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber secara memadai. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri suatu sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber yang memadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita tidak menyatakan sumber yang memadai, kita dapat dianggap melakukan plagiarisme. Makanya, teman-teman dapat memperhatikan bagaimana cara mengutip dan melakukan sitasi. Sanksi bagi pelaku plagiarisme dimulai dari yang paling ringan berupa teguran, kemudian ada peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian haknya sebagai mahasiswa atau dosen, atau tenaga peneliti atau tenaga kependidikan. Dapat berupa pembatalan nilai suatu atau beberapa mata kuliah bagi mahasiswa, khususnya untuk tugas kuliah, pemberhentian dengan hormat atau bisa dengan tidak hormat dari statusnya, pencabutan hak untuk dipromosikan, hingga pembatalan ijazah bagi mahasiswa apabila telah lulus dari suatu program. Jadi,
teman-teman harus memperhatikan tindak tanduk teman-teman dalam melakukan sitasi, agar tidak terjadi hal-hal seperti berikut. Kita dapat melakukan kegiatan berikut untuk meminimalisir kegiatan plagiarisme, yaitu ada sertakan sitasi. Menyertakan sitasi berarti kita memberikan informasi dari mana sumber informasi yang kita dapatkan, seperti buku, jurnal, skripsi, internet, seminar, dan lain-lain. Kedua, kumpulkan sumber informasi dengan rapi dan jelas sejak awal. Dengan mengumpulkannya sejak awal, maka pekerjaan kita dalam menyelesaikan karya ilmiah akan lebih mudah, sehingga kesalahan bisa diminimalisir serta akan membantu kita dalam menyusun daftar pustaka. Selanjutnya, melakukan parafrase kalimat. Ketika kita menyertakan kutipan atau informasi dari pihak lain, sebaiknya kita harus melakukan parafrase terlebih dahulu. Parafrase berarti kita membuat sebuah kalimat yang berbeda, namun makna yang diinginkan sama. Menginterpretasikan. Untuk memperkuat ide atau gagasan yang kita sampaikan, perlu adanya pembanding. Pembanding bisa berasal dari analisis atau gagasan yang disampaikan orang lain dalam sebuah karya ilmiah yang diakui kebenarannya. Menggunakan aplikasi anti-plagiarisme. Sekarang ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi anti-plagiat yang dapat kita akses secara bebas juga. Aplikasi akan menunjukkan besaran tingkat keunikan tulisan kita dibanding dengan orang lain. Ini dapat menunjukkan kemiripan tulisan kita dengan tulisan yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk itu, bagaimana kita tahu persentase tentang kemiripan kita dibanding karya yang sudah ada sebelumnya? Maka kita membutuhkan aplikasi anti-plagiarisme. Ini ada yang berlisensi free dan juga ada yang berbayar. Mari kita lihat. Ada beberapa aplikasi anti-plagiarisme gratis yang dapat teman-teman gunakan untuk memeriksa keaslian dokumen atau tulisan teman-teman. Berikut ini beberapa di antaranya. Turnitin atau turnitin.com biasanya digunakan oleh institusi pendidikan. Turnitin adalah salah satu alat anti-plagiarisme yang paling dikenal. Meskipun pada umumnya berbayar, beberapa sekolah dan universitas menyediakan akses gratis kepada siswa mereka. Ada Grammarly atau Grammarly.com. Grammarly adalah alat pengecekan tata bahasa dan ejaan, tetapi juga memiliki fitur pendeteksi plagiarisme. Versi dasarnya gratis, tetapi ada juga versi berbayar yang lebih canggih tentunya. DupliChecker atau duplichecker.com. Ini adalah alat online gratis yang dapat memeriksa plagiarisme dengan membandingkan teks Anda dengan sumber online lainnya. Anda dapat mengunggah atau menyalin teks langsung ke situs web mereka. Keytext. Keytext adalah alat online gratis yang memeriksa dokumen atau teks Anda terhadap jumlah halaman web untuk mendeteksi plagiarisme. Small SEO Tools atau smallseotools.com/plagiarism checker. Small SEO Tools menawarkan layanan pemeriksaan plagiarisme online gratis yang dapat membandingkan teks Anda dengan konten lainnya. Nah, pastikan untuk memahami aturan dan penggunaan kebijakan privasi dari setiap alat yang teman-teman gunakan ya. Terutama jika teman-teman ingin mengunggah atau memeriksa dokumen yang mungkin berisi informasi pribadi. Di beberapa institusi pendidikan dan perusahaan juga mungkin memiliki alat anti-plagiarisme internal yang dapat teman-teman gunakan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.